Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Untuk petang hari ini kita mulai kuliah uji tuntas atau dalam istilah Inggrisnya itu legal due diligence. Nah, uji tuntas itu sendiri ada dua macam. Yang pertama adalah uji tuntas keuangan atau financial audit. Yang kedua adalah uji tuntas hukum atau legal audit. Ini jenis-jenis uji tuntas ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 129 tahun 2001 tentang pengkajian pengelolaan kompleks keuangan. Apakah itu uji tuntas atau due diligence? Menurut Kamus Black Law Dictionary, yang mana Kamus Black Law Dictionary ini kamus yang terbesar yang ada di dunia. Ini yang ditulis oleh Henry Campbell Black. Jadi Black ini bukan warnanya hitam, memang kamusnya warnanya hitam, tetapi Black ini adalah nama orang, nama penulisnya, yaitu Henry Campbell Black. Due diligence is such measure of prudence, activity, or assiduity as is properly to be expected from and or ordinarily exercised by reasonable and prudent man under the particular circumstance, not measured by absolute standard, depending on the relative facts and special case. Ini artinya adalah uji tuntas hukum adalah suatu ukuran kehati-hatian, aktivitas, ketekunan yang selayaknya diharapkan dari atau dilakukan oleh seorang yang qualified untuk itu dalam keadaan-keadaan tertentu yang tidak diukur dengan suatu standar yang mutlak atau pasti, melainkan tergantung pada fakta-fakta relatif dari kasus-kasus khusus. Nah, selanjutnya kalau menurut Meli Darsa SH LLM yang disampaikan pada Talkshow Pradi di Jakarta, tanggal Pradi itu Perhimpunan Advokat Indonesia, pada tanggal 30 November 2010 menyatakan bahwa due diligence adalah investigasi terhadap usaha, aspek hukum dan aspek finansial dari suatu perusahaan terkait dengan penawaran efek atau transaksi korporasi atau kegiatan hukum lainnya. Nah, dari pengertian tersebut ada yang dapat kita garis bawahi bahwa suatu analisa hukum terhadap satu atau lebih dokumen hukum. Jadi yang diperiksa dalam hal ini adalah berkas-berkas yang terkait dengan dokumen hukum, misalnya ADART, akte pendirian, izin-izin yang dipunyai sudah sah atau belum, sudah lengkap atau belum, atau juga kepemilikan aset. Misalnya kalau memiliki tanah, itu sertifikatnya itu harus dicek di BPN, di kantor pertanahan, itu sudah sah atau belum, ada sengketa atau tidak, ini dijaminkan atau tidak. Ini nanti dapat jawaban dari
BPN. Ini prosesnya itu namanya checking atau pengecekan legalitas sebuah sertifikat di kantor pertanahan. Terus juga kalau punya kendaraan dicek BPKB-nya dan sebagainya asli atau tidak, itu yang dilakukan oleh seorang advokat di dalam rangka kegiatan legal audit ini. Dasar hukumnya adalah lampiran keputusan HKHPM, ini Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, nomor 1 HKPM tahun 2005, yang mana di sana juga dijelaskan bahwa uji tuntas ini adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi. Yang pertama bisa jadi untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. Nah, kemudian pada perkembangan terakhir, semula uji tuntas ini hanya untuk IPO. IPO itu suatu proses perusahaan untuk go public. Jadi suatu perusahaan sebelum go public itu harus diteliti oleh seorang advokat atau konsultan hukum, yaitu tadi tentang legalitasnya, tentang asetnya dan lain sebagainya. Itu kenapa kok diperlukan legal audit? Ya karena kalau sudah go public itu masyarakat dengan bebas boleh memiliki perusahaan itu. Misalnya kita kalau biasa misalnya makan di KFC, ini beda rasanya kalau kita hanya sebagai konsumen dengan kalau kita misalnya kita punya saham KFC terus kita makan di situ. Berarti yang semakin kita sering makan di situ sering menguntungkan KFC kan. Itu kalau kita punya saham di sana walaupun sedikit itu share ke kita keuntungannya. Jadi beda kalau kita makan di situ, kalau kita tidak punya saham karena itu belum go public, berarti hanya menguntungkan yang punya, hanya menguntungkan pemiliknya. Tetapi kalau itu perusahaan itu merek itu sudah go public, kita juga akan dapat untung. Semakin banyak kita makan, semakin banyak kita mengajak orang untuk makan di situ, berarti keuntungannya bukan hanya untuk pemiliknya pribadi tetapi juga untuk kita juga. Karena apa? Karena kita sudah memiliki saham di perusahaan itu. Tuh, makanya kalau bangga dengan merek itu coba kita miliki sebagian dari merek itu dari investasi kita. Kalau punya penghasilan memang harus diinvestasikan. Menurut ahli manajemen keuangan malah 20 penghasilan kita itu harus diinvestasikan. Jangan dihabis-habiskan, diboros-boroskan sehingga kita ada istilah itu apa? P7. Pergi, pagi, pulang, petang, penghasilan pas-pasan. Itu P7. Jadi kalau kita hanya pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, ya nanti ketika kita masih muda itu foya-foya, tua lemah rentah, terus nggak punya apa-apa. Jadi hidup kita akan tergantung kepada orang lain. Mending kalau yang punya pensiun. Kalau nggak punya pensiun, wah iya, kalau hanya menggantungkan sama anak cucu, kalau mereka peduli dengan kita. Tapi kalau nggak
peduli kebanyakan ya kita dititipkan ke panti jompo malahan. Nah, kemudian perkembangannya adalah merambah kepada kegiatan perseroan. Misalnya merger atau akuisisi. Merger ini penggabungan perusahaan, atau akuisisi. Kalau akuisisi ini tidak digabungkan tetapi hanya manajerialnya yang diambil, yang dikelola, tetapi perusahaannya tetap, namanya tetap. Kalau merger itu namanya dileburkan jadi satu, dijadikan satu. Itu bedanya antara merger dan akuisisi. Nah, dalam praktek terkini legal audit atau uji tuntas secara hukum ini menjadi suatu pendekatan dalam melakukan transaksi yang memiliki dampak terhadap substansial terhadap perseroan, bahkan diaplikasikan menjadi pendekatan penanganan suatu masalah hukum. Karenanya juga dikenal skopa yang spesifik, yaitu legal due diligence atau LDD. Nah, untuk sesi pertama ini saya cukupkan sampai di sini, sampai ketemu di sesi kedua.